Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, monggo Mbak. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu. Nama saya Ranti dari kelas 8B. Saya ingin konseling tentang permasalahan saya, Bu. Oh, yang semalam ngechat ibu ya? Iya, semalam saya chat Ibu, tapi Ibu tidak merespon chat saya. Ya, maaf ya nak, soalnya ibu lagi banyak pekerjaan. Iya, Bu. Gimana Mbak, ada yang bisa ibu bantu? Iya, oh, tentang permasalahan saya, Bu. Saya tuh akhir-akhir ini tuh sering bolos sekolah. Kadang pamitnya ke orang tua tuh pamit sekolah, tapi tidak sampai sekolah. Oke, jadi sering membolos ya Iya, Mbak? sering Oke, bolos. sebelumnya kita ini dulu ya, kesepakatan waktu terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Oke, untuk waktunya 30 menit apakah cukup? Cukup, Bu. Cukup Iya, ya, cukup, kalau sangat cukup. permasalahan ini belum selesai, nanti kita bisa melanjutkan konseling di hari lain ya, Iya. Mbak. Baik Mbak, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada eh, asas-asas, yaitu asas kerahasiaan. Jadi apapun permasalahan yang Mbak Ranti ceritakan pasti akan terjamin kerahasiaannya, tidak akan terbeberkan di luar sana. Iya, Bu. Jika terbeberkan pasti ada konsekuensinya. Lalu ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu apapun permasalahan yang Mbak alami, eh, terbuka aja di sini Mbak. Kita bahas di konseling ini. Iya, Eh, Bu. apakah sudah paham Mbak? Insya Allah paham, Bu. Oke, baik. Kalau gitu, eh, tolong ceritakan lebih jelas permasalahannya seperti apa Mbak? Sebenarnya itu masalah saya tuh banyak, Bu. Tapi saya tuh bingung, kadang harus cerita sama siapa. Karena kan ya akhir-akhir ini tuh saya sering bolos. Padahal dulu waktu saya di kelas 7 tuh waktu pertama kali ya masuk SMP sampai saat ini, apalagi semenjak naik di kelas 8 itu tuh sering bolos, atau ya mungkin kalau orang bilang tuh ya saya sebagai cewek tuh ngomongnya itu ya dicap nakal gitu ya. Nah, apa namanya, selain bolos itu saya juga kadang pas waktu pelajaran itu izin ke kamar mandi sama guru, tapi malah saya perginya ke kantin kayak gitu. Terus apalagi ya, saya kadang kalau ada seperti turnamen volley atau turnamen sepak bola kan saya jadi penontonnya gitu pula. Kalau yang ricuh-ricuh itu saya jadi ikut-ikutan kayak tawuran gitu antar antar supporter. Padahal ya yang nggak hanya saya aja sih, beberapa cewek tuh banyak yang juga ikut-ikutan bertengkar gitu, ricuh, saling saling aduh kayak lawan gitu loh sama SMP lain gitu. Padahal kan saya cewek ya, mungkin harusnya saya nggak harus ikut-ikutan gitu. Tapi ya kan saya nggak mikir sampai segitu. Karena pas apa namanya, pas waktu di turnamen kan namanya juga seneng-seneng gitu ya. Kok ngapain? Ya kan suka-suka kita namanya juga ya membela klub kesayangan gitu, maksudnya SMP sendiri. Terus selain tawuran, saya juga apa sih namanya? Kadang saya juga sering nggak mengerjakan tugas Bu atau PR gitu. Apalagi PR ya, saya tuh
paling nggak suka ada PR gitu, Oke. tugas di rumah. Baik, Mbak. Tadi kan permasalahannya ada beberapa ya, Mbak. Jadi ini untuk permasalahannya mau difokuskan ke permasalahan mana, Mbak? Eh, Yang itu aja Bu, saya sering bolos sekolah, sama kadang tuh saya kan juga telat banget gitu Kak, ya nggak disiplin lah namanya. Oke, dari eh, simpulannya dari permasalahan Mbaknya ini kan Mbaknya sering intinya sering melanggar aturan sekolah ya, Ya, sering bolos, ya. tidak mengerjakan tugas, Hmm, ya kan? Oke, untuk bolosnya itu karena apa, Mbak? bolos sekolahnya kan kadang tuh saya sering bangun siang gitu ya Bu, tapi itu karena ya nggak ada yang membangunkan saya, soalnya kan akhir ya semenjak ibu saya itu sibuk gitu loh Bu, kan ya dulu tuh ibu rumah tangga, sekarang tuh ibu saya juga ikut bantu kerjaan ayah saya, jadi ya saya merasa kayak nggak ada yang ngurusin saya lagi, karena saya juga butuh dibangunkan, saya juga apa namanya ya, kalau sebelum berangkat sekolah tuh pengen sarapan tapi ya nggak ada yang buatin sarapan, terus ya saya kadang jadi males berangkat sekolah, tapi orang tua ya selalu pokoknya nggak boleh bolos sekolah, harus berangkat terus, tapi padahal ya merasa dicuekin gitu. Oke, orang tua Mbaknya tahu nggak kalau Mbaknya itu suka membolos? Orang tua saya nggak tahu Bu kayaknya. Nggak tahu ya. Iya. Sejak kapan Mbak Ranti itu sering membolos? Kan masuk bangku di kelas 8, 1 bulan setelahnya Bu, maksudnya itu setelah 1 bulan masuk di kelas 8 Oke, sering tadi sekali. Mbaknya itu membolos karena kesiangan, sering kesiangan ya. Iya, nggak ada yang bangunin. Eh, untuk jam tidurnya gimana, Mbak? Soalnya saya tuh kalau tidur tuh malam-malam Bu, ya kadang jam 12, jam 1 tuh baru tidur kayak gitu. Kenapa jam 1 baru tidur, Mbak? Ya Overthinking kah? karena ya kadang saya tuh main game gitu Bu, game Hmm. yang bisa dapat koin, terus nanti koinnya tuh ditukar jadi uang, kan lumayan Bu buat jajan, buat sama anak SMP itu, wah sudah banyak itu. Oke, apakah uang itu segalanya buat kamu? Ya kalau bagi saya ya uang tuh segalanya, kan kalau ada uang saya bisa jajan, bisa top up main game, terus ya bisa memenuhi apa yang saya mau, bisa belanja, bisa ya main-main, bisa pergi-pergi kayak gitu. Oke, menurut Mbaknya nih, sekolah itu penting nggak sih? Ya penting juga Bu sekolah, kan demi masa depan. Ya, kata Mbaknya penting dan uang juga ya Ya segalanya segalanya. benar. Nah, seharusnya Mbaknya itu bisa mengatur waktu di mana main game, di mana sekolah. Jadi kalau sudah jam di atas jam 10, Mbaknya itu bisa berhentilah main game, dilanjut besok besoknya habis pulang sekolah gitu loh, Mbak. Jadi biar Mbaknya itu nggak kesiangan. Nah, tadi kan Mbaknya bilang orang tuanya nggak bangunin ya, Iya, nggak ngurusin. nggak ngurusin. Oke, maaf sebelumnya, eh pekerjaan orang tuanya itu apa ya, Mbak? Kalau ayah saya itu bekerja di pabrik Bu. Ah, Iya. Kalau ibu saya juga apa namanya, kan sebelum ini kerja kan dulu jadi ibu rumah tangga, sekarang tuh bantu-bantu apa namanya di apotek kayak gitu.
apotek punya orang lain atau punya dari orang keluarga? lain. Dari permasalahan Mbak Ranti, tadi kan yang suka membolos, terus melanggar aturan sekolahnya ya Mbak. Apakah Mbak Ranti itu nyaman dengan perilaku tersebut? Ya saya nyaman-nyaman aja bu, kan apa namanya, terus saya sekolah juga dapat uang saku, terus saya ya apa namanya, karena teman-teman saya juga sering ikut bolos ya saya ikut-ikutan aja, yang penting kan sekolah juga dapat uang, kalau dapat uang kan bisa buat beli jajan terus. Kenapa sih Mbaknya berpikiran seperti itu? Apakah Mbaknya itu eh, tidak kasihan dengan kedua orang tua yang sudah membiayai banyak uang loh yang keluar untuk membiayai sekolah Mbaknya? Ya kadang kan saya nggak mikir sampai ke situ bu, ya taunya saya ya orang tua ya dia tetap cari uang terus, kan nggak apa namanya, ya kan sekolah saya juga gratis gitu loh. Kan juga orang tua itu kerja untuk anak kayak gitu, Ya Mbak, nggak harus. Eh, pastinya orang tua itu kerja untuk kebutuhan anaknya, ya. Nah, apakah Mbaknya tidak pernah berpikir untuk apa ya, kayak orang tua saya itu ngeluarin banyak uang, dia kerja dari pagi sampai malam demi apa menghidupi anaknya, kebutuhan anaknya gitu kan. Tapi dengan perilakunya Mbak seperti itu, kalau orang tua Mbaknya tahu, perasaannya seperti apa? Apakah Mbaknya pernah berpikir seperti itu? Hmm, ya ya kadang sih pernah bu, tapi kan ya apa ya, karena orang tua juga jarang di rumah, ya paling kalau lihatnya ya malam aja gitu, kadang kan pagi juga udah berangkat kerja, jadi ya saya merasa nggak ada apa-apa gitu. Baik, dengan kamu mengikuti konseling individu ini, apa yang kamu harapkan di konseling kita kali ini? Ya saya ingin merubah pemikiran negatif dan kebiasaan apa perilaku buruk saya bu selama ini. Oke, dengan kamu ingin merubah hal tersebut, yang paling utama kamu harus merubah pemikiran negatif yang membuat kamu tidak memikirkan perasaan kedua orang tua kamu. Memang kedua orang tua kerja untuk anaknya, tapi kamu juga harus ada feedback untuk kedua orang tua kamu, buat orang tua kamu bangga, sehingga orang tua tidak merasa kecewa dan sia-sia menyekolahkan kamu. Ya bu. Eh, dari yang tadi Ibu ucapkan, apakah kamu mau menerapkan apa yang tadi Ibu sampaikan? Ya bu, ya insya Allah saya mau bu. Insya Allah mau ya. Ya. Oke, baik. Karena waktunya sudah mau habis, karena di perjanjian awal kita 30 menit ya. Ya. Eh, untuk minggu depan kita akan melakukan konseling lagi seperti ini. Ibu akan melihat perkembangan kamu seperti apa. Bisa? Ya bu bisa. Oke. Nggak keberatan kan ya? Tidak bu. Oke. Katanya mau merubah kan? Ya. Ya. Oke. Cukup sampai sini ya konseling kita pada hari ini. Semoga minggu depan sudah lebih baik lagi. Iya, amin. Gimana perasaannya untuk konseling kali ini?
Ya saya merasa lega sudah bisa cerita gitu, terus terutama sama ibu sebagai konselor, sebagai guru BK gitu. Ya sama, maksudnya kan saya bingung juga mau cerita ke siapa. Saya kayak gini terus kok tidak ada perubahan, nanti takut ya itu pengaruh sama nilai saya jelek, nanti takutnya ke depannya saya itu mungkin apa nggak bisa naik kelas. Oke, eh, kita lihat minggu depan apakah sudah lebih baik lagi atau masih tetap seperti itu. Ya, Oke, ya. kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.